kabarnya? Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita doa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Pertemuan sebelumnya kita kan sudah bahas tentang storyboard. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai data berdasar fotografi. Nah, kita akan tampilkan di sini. Nah, ini di sini ada fotografi. Nah, menurut saya fotografi itu sebuah mesin waktu yang saat ini sudah ada. Kenapa? Karena jika kita melihat foto kita waktu masa kecil itu di otak kita bakal terbayang kejadian pada masa itu. Jadi kayak bisa keinget masa-masa yang udah lampau. Kalian pernah mengalami kayak gitu nggak? Jadi kayak melihat album masa kecil kalian, terus melihat foto kalian di situ, terus kayak keinget ini fotonya di mana, fotonya lagi acara apa, terus lagi senang, lagi apa. Kalian pernah ngerasain? Jangan-jangan nggak punya foto waktu kecil. Dalam kandungan juga ada, Pak. Kalau saya juga bingung ini mau ngapain. Kalau foto pas waktu orang tua kita nikah itu kita harus gimana ya? Buat mencari tahu itu. Aku harus salah nih. Iya Pak, kok saya juga nggak. Saya juga nggak tahu soalnya itu waktunya tuh. Ya udah, bagaimana kalau orang tua kamu disuruh menikah lagi? Jadi kamu bisa foto di situ. Itu solusi dari saya ya. Terima kasih Pak, jawabannya sangat inspiratif dan bijaksana sekali. Iya, jadi kita lanjutkan materi tadi. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai elemen dasar fotografi. Ada komposisi, terus yang ketiga ada tebak-tebakan, yang keempat ada kesimpulan. Nah, kita mulai dari elemen dasar fotografi. Nah, elemen dasar fotografi itu di settingan kamera itu ada 3 yang paling utama, atau yang biasa dikenal dengan segitiga exposure. Yang pertama ada aperture. Sekarang tuh aperture ada bukaan 0,95 sampai ada f16. Nah, aperture artinya itu kayak diafragma yang berupa lubang yang terdapat intinya tuh bukaan lensa yang bisa menangkap cahaya. Jadi kayak kalau misalkan f-nya 0,95 itu berarti lensanya lagi membuka paling gede. Jadi kayak membuka banget. Kalau lensanya f16 itu berarti bukan lensanya itu kecil banget dan dia dapat cahaya sedikit. Itu terus yang kedua ada shutter speed. Shutter speed itu pengertiannya pengaturan durasi jeda jendela sensor yang terbuka saat menerima paparan cahaya lalu menutup kembali. Jadi kayak waktu memfoto itu sensor kita kayak membuka terus menutup langsung. Nah itu gambaran kasarnya kayak gitu. Jadi kayak sensor yang di tengah kamera dia membuka terus tutup langsung. Nah shutter speed itu kecepatan dari dia membuka sampai menutupnya. Umumnya tuh 1/1200 1000 atau apa. Terus yang paling tinggi itu shutter speed 30 detik atau biasa disebut dengan bulb itu. Terus yang ketiga ada ISO. Yang ISO itu pengaturan tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Jadi kayak ada settingan dari 100 sampai seterusnya. Jadi semakin gede ISO-nya semakin terang kameranya, semakin kecil semakin sedikit cahaya yang masuk gitu. Dan ketiga ini tuh harus dipadukan dengan serasi karena mereka sangat berkaitan satu sama lain gitu. Terus yang kedua ini depth of field, itu biasa disebut sama aja kayak aperture yang tadi. Settingannya tuh merupakan zona fokus, terus di kamera tuh disebut aperture yang tadi atau biasa disebut f, range angkanya 0,95 sampai 32
semakin kecil angkanya, maka depth of field-nya semakin sempit, semakin besar angkanya, semakin lebar depth of field-nya. Nah ini bisa dilihat nih, ini bisa dilihat ini bukan lensa 1,2 harusnya. Dia bisa fokus di satu objek doang, padahal ada objek yang lain. Terus ini shutter speed, nih bisa dilihat shutter speed itu ini kesini ada lagi, bisa sampai 30 detik. Nah kalau ke sana shutter speed itu nangkep gerakan yang cepat tambah jelas. Kalau di sini kan kayak ngambil gitu kan, kalian sudah paham. Nah cahayanya juga ini lebih terang, nah kalau ke sana lebih gelap. Nah ini coba apa perbedaan dengan shutter speednya? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Alfa? Saya Apa? per 20 sama 500. Pengertiannya apa? Pengertiannya monggo Pak Rema. Saya apa? Kalau menurut saya itu yang 1/20 itu gambarnya lebih ke berat, tapi yang 1/500 itu lebih jelas dan terlihat teksturnya. Ya, jadi perbedaannya kalau pakai 1/20, jadi kan shutter speed kan kecepatan sensor dalam membuka dan menutup kan. Ya. Jadi semakin lambat maka gambar yang tertangkap itu lebih banyak. Nah kalau semakin cepat sensornya membuka dan menutup, jadi gambarnya itu lebih jelas dan cuma rentang waktunya sedikit gitu. Terus ada ISO atau International Organization of Standardization. Siapa yang baru tahu panjangan ISO ini? Saya juga baru tahu. Nah, ISO itu kayak kepekaan sensor kamera terhadap cahaya. Semakin besar ISO-nya, maka semakin terang dan minusnya semakin noise. Jadi ini bisa dilihat di gambar kan ISO 100 ini jelas. Nah, ISO 3200 itu kayak bintik-bintik gitu. Itu noise. Nah, pembahasan selanjutnya ada komposisi. Yang pertama ada, sebelum bahas komposisi kita bahas tentang point of interest. Point of interest itu sebenarnya fokus apa yang ingin kalian ambil dalam sebuah foto. Jadi sebuah foto itu harus punya objek yang harus di highlight dan ingin kalian tunjukkan gitu. Ya, biasanya itu sebelum foto tanyakan dulu pada diri sendiri bahwa apa fokus perhatian yang ada pada foto tersebut dan apa objeknya. Terus apa objek yang akan saya lihat, yang saya foto terlihat jelas. Terus penentuan komposisi dan teknik memotret yang baik akan membantu membuat point of interest-nya itu jadi stand out atau lebih jelas. Nah, ini udah masuk komposisi. Komposisi yang pertama itu ada rule of third. Di sini bisa dilihat langsung dari contohnya. Itu kan ada garis grid 2x2 kan. Nah, biasanya itu rule of third komposisi yang dipakai itu objeknya diletakkan pada pertemuan antara garis-garis ini. Jadi kayak di pojok-pojok yang di sini gitu. Itu rule of third ya. Terus ada leading line. Leading line itu bahasa gampangnya kayak fotonya itu ada objek yang simetris terus menuju ke sebuah objek. Kalau di sini tuh objeknya kan para birawan ini terus biksu orang-orang ini terus leading line-nya tuh dari jembatannya gitu kayak langsung menuju tengah gitu. Terus ada framing. Nah, frame itu bisa dilihat langsung dari gambarnya kayak dari point of interest yang mau kita foto itu terdapat objek-objek lain yang membentuk sebuah frame gitu. Jadi kayak fokus kita langsung tertuju ke point of interest-nya. Nah, kita sudah masuk tempat pembahasan. Proyek UAS, Pak. Soalnya ini tugas UAS. UAS kapan, Pak? 2023 SBM. Nah, oke. Sebelumnya aku bagi jadi dua kelompok ya, garis depan sama garis belakang. Oke.
berapa shutter speednya? 1/20. 1/100. Ini 1/500. 1 kelompok yang belakang bukan dulu 1/20 yang kanan. kanan ini kanan Kiri. oh, iya ini kanan terus ini 1/100. salah 1/200. salah yang ini berapa Abdul? 1/, ini 200. salah 1/5. 1/1. ayo Adi 1/1. ini 1 enggak 1/20. ya terus Nah, yang ini 1/500. 50. nah, itu betul Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah studio. nah kalau yang ini berapa shutter speednya? 1/1000. 1/500. 1/10.000. salah coba kelompok ke depan Nggak mau. 1/100. gimana sih teman? 200. salah coba yang kelompok depan nanti kamu bisa Ya, 1/500. salah 20. 1000. 20 apa? 20. salah 1/50. 1/200. udah dong 100. 1/20. nih ini tuh namanya foto Milky Way jadi foto ini di iya jauh 1/200 20 kan apa? Enggak 20 itu. jadi itu namanya foto Milky Way jadi kayak kita naruh kamera di sebuah tempat yang gelap banget yang nggak ada polusi cahaya sama sekali terus diarahkan ke atas terus settingan shutter speednya kita ubah menjadi 30 detik Oh iya. paham nggak? Oh iya. Paham nggak? Enggak, ada lagi Pak. Apa Nih, itu? di sini kan ada shutter speed nah Di sini nggak dijelasin. yang ini Oh ini gitu. Shutter speed tuh. Ya. jadi buat nangkep Milky Way yang itu yang ada di luar angkasa kita harus memakai shutter speed yang lama banget nah maksimal kan 30 jadi 30 detik dan F-nya tuh aperture-nya tuh pasti gede kayak F1, F8, F10 gitu. Terus ISO-nya pasti kecil 100-an. Lagi. Nah, ini komposisi apa yang digunakan? 200. Komposisi Itu tadi 3. apa? 3. Order. Ya, terus apa lagi? Terus itu cahaya tadi. Dia 20 titik. Cahaya tadi. Kan komposisi apa yang digunakan? Aparatur itu. Tiga Itu exposure. elemen dasar. Itu elemen Ini dasar. komposisi. Oke Pak. Apa Ini itu? komposisi light, framing, sama yang lain. Iya benar Pak. Bukan. Itu light. Lain. Dari mana yang lain? Langit. Itu langitnya warnanya. Enggak. Ini tuh lebih ke lofter terus sama reflection. Nah ya itu maksudnya itu kita Pak. Oh iya Pak. Nah, ini komposisi Itu light. Lain. Itu light. yang lofter yang mana? Yang itu. Kanan atau kiri? Kanan. Sana. Terus yang kiri? Diagonal. Itu lereng loh Pak. Yang kiri apa? Diagonal Pak. Leading line. Leading line. Nah, betul. Nah, karena saya menggunakan metode air, auditorium isesesa recycle. Jadi tadi yang sudah kita bahas apa aja? Elemen dasar. Komposisi. ISO. Nah, sabar dulu, sabar. Iso. Nah, di elemen dasar
ketiga exposure atau settingan cahaya kamera tadi, elemen dasar kamera tadi. Terus setelah mengetahui dasar tersebut, yang perlu dilakukan hanya mencoba tanpa henti. Kalau nggak punya kamera gimana? Kan bisa pinjam. Kalau nggak ada pinjaman gimana? Ada. Kalau bisa Oh ya, ada bapak. Jangan dong. Rokok nggak boleh. Nggak punya. Ya punya teman. pakai HP boleh nggak Mbak? Boleh, tapi nggak ada settingannya kalau di HP. Ada. Nggak ada picture-nya. Iya, nggak ada. Udahlah. Nah, karena dari 100 foto yang kita ambil pasti ada beberapa yang bagus. Mau secupu-cupunya dalam fotografi itu pasti ada yang bagus. Betul. Oke,